Oke, halo KMIPB, apa kabarnya nih teman-teman? Abis libur lebaran ya kan, abis itu nanti bakal aktivitas kuliah lagi, ganti semester, UAS dulu, abis itu bakal ngisi KRS nih ya teman-teman, apa kabarnya? Kenalin, aku Dian dari IPB 54. Nah, di sini udah bersama Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir Dr. Alim Setiawan STPS MSI. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Dian atas undangannya. Oh iya. Oke, kita disclaimer dulu nih teman-teman. Narasumber sudah rapid test dan saya juga. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau ngisi KRS di semester depan, bakal banyak nih mata kuliah yang unik-unik banget dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Langsung aja kita kupas tuntas di podcast ini bareng Pak Alim. Oke Pak, ini mau nanya sih Pak, ini tuh sebenarnya program apa atau sistem apa sih Pak yang bisa mengkonversi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan menjadi penilaian nih Pak di transkrip? Itu apa sih Pak namanya dan kayak gimana gitu? Iya, Dian. Tahun 2020 IPB kan mengeluarkan kurikulum yang baru ya sebagai revisi dari kurikulum 2014 begitu ya, namanya kurikulum 2020. Nah, kurikulum 2020 itu semangatnya, frameworknya adalah kerangka pembelajaran multi aktivitas. Artinya kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dibatasi dengan kegiatan perkuliahan ya, sehingga di dalam struktur komponen K2020 itu ada namanya enrichment courses atau enrichment program begitu ya. Nah, itu struktur yang bisa diambil oleh mahasiswa dalam bentuk baik kuliah atau dalam bentuk aktivitas-aktivitas kegiatan kemahasiswaan selama ini yang sudah sering diikuti mahasiswa. Selain kegiatan kemahasiswaan, komponen SC ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakui dan menyetarakan dari kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, Dian kan tahu ya kalau tahun lalu Mas Menteri, Mas Nadiem itu sudah mengeluarkan kebijakan bahwa mahasiswa itu punya hak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang, wirausaha, proyek di desa, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, penelitian, kemudian juga studi dan proyek independen, dan juga kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini kan EC ini kan kegiatan-kegiatan mahasiswa nih Pak. Nah, tujuannya apa sih Pak? Ganti kurikulum dan sebagainya itu tujuannya apa sih Pak? Tujuannya ya agar mahasiswa IPB nanti bisa menjadi lulusan yang adaptif ya. Bisa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh seperti itu, karena memang kita ke depan menghadapi era yang berubah begitu ya, dan membutuhkan kompetensi-kompetensi baru ya yang bisa adaptif dengan perubahan tersebut begitu ya. Oke, itu tujuannya sangat amat positif nih teman-teman. Nah, keuntungan buat kita ngambil enrichment courses tadi itu apa sih Pak? Benefitnya, keuntungannya gitu? Keuntungannya ya salah satunya adalah mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan yang selama ini menjadi passion dia, menjadi minat dia, begitu ya. Nah, itu bisa diakui di dalam pembelajaran, diakui di dalam transkrip seperti itu. Kalau dulu kan mahasiswa misalnya mau ikut organisasi, ada kegiatan berbarengan dengan perkuliahan gitu, kadang harus memprioritaskan nih, mau ikut mana nih, mau ikut kuliah atau mau ikut kegiatan yang atau lomba atau kompetisi seperti itu, sehingga itu mau nggak mau akhirnya ya mahasiswa bisa mengambil jatahnya ya memang begitu ya. Tapi kalau jatahnya sudah habis istilahnya, bagaimana gitu kan? Nah, ini yang kadang jadi pilihan dilematis buat mahasiswa. Nah, dengan kurikulum yang baru ini 2020 hal tersebut tidak terjadi lagi, karena mengikuti kegiatan itu pun sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran seperti itu. Berarti kelihatannya nggak kuliah padahal bisa dapat nilai nih ya Pak? Iya, gitu.
Nah, bedanya EC sama SC tuh apa sih Pak? Kan sama-sama beda dari mayor nih Pak. Bedanya di bagian mana sih Pak, EC sama SC? Ya, kalau SC itu kan supporting courses. Iya. Nah, itu komponen di dalam kurikulum 2014. Oke. Yang sekarang masih diambil oleh mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Oke. Begitu ya. Nah, karena kebijakan nasional juga baru ya, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum 2014 pun kemudian direvisi juga, Oke. disesuaikan. Disesuaikan. Jadi kurikulum 2014 terintegrasi MBKM, gitu ya. Nah, di situ supporting course-nya yang dulu dalam bentuk mata kuliah pun sekarang disesuaikan sama dengan enrichment courses. Jadi dia bisa juga dalam bentuk multi aktivitas. Oke. Jadi ini juga tidak hanya berlaku untuk mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 juga sebenarnya bisa. Oke. Gitu, mengambil supporting course dalam bentuk multi aktivitas. Artinya tidak harus selalu dalam bentuk mata kuliah lagi sekarang. Oh, berarti mata kuliahnya itu nggak di ruangan ya Pak? Kalau misalnya offline kan kuliahnya di ruangan apa segala macam. Kalau sekarang kan di Zoom gitu. Berarti ini kita boleh beraktivitas tapi tetap dapat nilai, lebih kayak ke sana. Betul, gitu ya. Jadi tidak lagi dikungkung ya, Iya. di dalam kelas begitu, tapi dimanapun itu bisa menjadi tempat pembelajaran. Ini seperti dulu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Oke. Tahu nggak? Apa tuh Pak? Kata Ki Hajar Dewantoro itu, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Oke. Jadi mahasiswa itu sebenarnya bisa belajar dari siapa saja, tidak hanya dari dosen, begitu ya, tapi dari sumber-sumber dari internet, dari Coursera misalnya, atau dari kuliah-kuliah yang ada di internet ya banyak sekali, atau belajar dari mentor-mentor, Atau makan belajar dari masyarakat ya Pak? belajar dari masyarakat lah secara langsung, karena masyarakat juga saya kira banyak value, nilai-nilai gitu ya, pengalaman yang bisa dipelajari atau bisa didapatkan oleh mahasiswa. Nah, berarti kan kita kalau misalnya mau ngambil EC ini harus berkegiatan terlebih dahulu ya Pak. Maksudnya kita punya pengalaman-pengalaman, contoh kayak turun lapang, pengabdian, atau organisasi, kepanitiaan nih. Nah, itu kegiatan apa aja sih Pak yang bisa dikonversi nih Pak, yang bisa diklaim jadi EC gitu? Nah, enrichment course yang multi aktivitas itu ada 4 klaster. Oke, 4 klaster. Ya, klaster pertama itu adalah klaster mobilitas. Ya, baik nasional maupun internasional. Ya. Kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster minat bakat dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Gitu ya. Nah, klaster yang ketiga itu adalah klaster kompetisi dan lomba-lomba, gitu ya. Nah, klaster yang keempat itu adalah kepemimpinan dan kewirausahaan. Oke, nah itu tuh teman-teman klaster-klasternya nanti mungkin bakal lebih detail lagi ya. Nah, kalau kegiatannya ini nih Pak, kan ini siapa sih Pak yang nilai, atau kalau misalnya kegiatannya belum ada dosen pembimbingnya nih Pak, dosen pembinanya, ini gimana nih Pak kegiatan-kegiatan itu? Ya, kita ada proses transisi gitu ya, karena kebijakan ini berlaku tidak hanya ketika sekarang ditetapkan kemudian seolah-olah kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu tidak bisa dikonversi, tidak bisa diakui, diklaim begitu. Tapi bisa. Nah, makanya di dalam enrichment program ini kalau nanti dibaca panduannya itu mekanismenya ada 2, Dian, gitu ya. Bisa dari rekognisi kegiatan lampau, artinya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini itu nanti bisa usulkan, begitu ya. Kemudian nanti akan mendapatkan penilaian, begitu ya, dari dosen, pembimbing atau nanti dari tim yang dibentuk di tingkat program studi seperti itu. Atau yang mekanisme yang kedua adalah yang terencana. Ya, terencana artinya memang kegiatannya itu belum dilaksanakan, begitu ya. Jadi kalau belum direncanakan, mahasiswa bisa memilih nanti dosen pembimbing siapa dan sebagainya. Kemudian nanti setelah kegiatan itu selesai dilaksanakan, nah kemudian dapat penilaian. Gitu ya. Jadi
rekognisi atau terencana ini bedanya aja nanti ketika mengambil KRS-nya. Mengambil KRS. Ya, ketika mengambil KRS untuk penyetaraan tadi, kalau misalnya yang rekognisi itu berarti kegiatannya sudah selesai. Tapi kalau yang terencana artinya dia ngambil KRS-nya dulu, baru kemudian kegiatannya dilaksanakan. Oke, baik. Nah, berarti misal nih Pak, saya pernah organisasi BMKM misal nih Pak. Berarti saya bisa ngeklaim ini ya Pak. Tapi di KRS selanjutnya karena karena sebelumnya belum ada nih EC ini gitu. Iya, bisa. Oke. Gitu. Jadi Dian sekarang semester berapa? Semester terakhir Pak. Semester 8. Iya, semester 8. Ya, artinya nanti sebelum semester 8 nanti bisa mengajukan itu, atau misalnya kalau ya mudah-mudahan tidak ya. Nanti di semester 9 nanti bisa mendaftarkan gitu. Oh, oke. KRS-nya. Nah, berarti siapa aja nih Pak yang bisa klaim EC ini? Apakah S1 doang atau siapa aja nih Pak? Ya, kalau EC ini dalam struktur kurikulum sebenarnya K2020 itu multistrata. Multistrata. Dari vokasi, sarjana dan juga pasca sarjana. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari vokasi itu nanti sebenarnya kegiatan-kegiatan yang multi aktivitas itu nanti bisa catatkan, direpotkan nanti dalam SKPI ya. SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Okay. Nah, kalau untuk mahasiswa sarjana begitu itu punya dua pilihan gitu ya. Jadi di SKP-nya juga iya, tetapi juga bisa dikonversi ke dalam transkrip seperti itu. Oke. Ya. Tadi Bapak jelasin sedikit nih Pak tentang SKPI. Nah, bedanya EC sama SKPI nih Pak. Kan sama-sama kegiatan-kegiatan di luar mayor lah, di luar mayor. Nah, bedanya tuh apa sih Pak EC sama SKPI gitu? Ya, sebenarnya itu terkait dengan permen ya. Peraturan Menteri terkait dengan ijazah gitu ya, transfer akademik, kemudian SKPI dan seterusnya, bahwa lulusan dari satu perguruan tinggi itu nanti mendapatkan ijazah, mendapatkan transfer akademik dan juga bisa mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah namanya. Nah, surat keterangan pendamping ijazah itu memuat informasi-informasi tambahan sebenarnya ya, yang tidak masuk di dalam ijazah maupun transkrip gitu ya. Informasi seperti identitas program studi, kemudian misalnya level KKNI-nya begitu ya, kemudian akreditasinya, kemudian nanti rekomendasi misalnya nanti lanjut itu ke mana begitu ya maksudnya, dan juga kompetensi-kompetensi tambahan. Oke. Gitu ya, dan juga bisa menjadi semacam portofolio. Semacam portofolio. Kalau di IPB, SKPI itu informasi yang memuat ya portofolio mahasiswa. Iya. Gitu ya, yang di dalamnya misalnya ada informasi skill dari mahasiswa itu apakah excellent ataukah very good gitu ya, atau good misalnya untuk communication skill-nya, untuk collaboration, untuk misalnya creativity-nya, critical thinking-nya dan sebagainya. SKPI DPP didesain bisa gitu ya, menyebutkan informasi itu yang diolah dari aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu selama dia di IPB gitu ya. Mulai dari lomba-lomba, pengalaman organisasi, seperti itu, pelatihan-pelatihan yang diikuti, sertifikasi misalnya yang didapatkan dan sebagainya. Nah, itu SKPI. Itu SKPI. Nah, kalau tadi bedanya dengan apa? EC, Pak. EC. Nah, EC itu tadi komponen di dalam kurikulum. Artinya nanti di transkripnya ya itu bisa memuat tadi aktivitas yang dilaksanakan yang mau dikonversi gitu. Nah, kita siapkan ada namanya mata kuliah kompetensi gitu ya. Mata kuliah kompetensi. Atau sebenarnya kita nggak sebut mata kuliah karena kalau mata kuliah takutnya persepsinya itu tadi harus di kelas dan sebagainya. Iya. Ini sebenarnya semacam kode kompetensi. Kode kompetensi yang bisa dikonversi, bisa diakui dari kegiatan mahasiswa tersebut, dari aktivitas mahasiswa tersebut, misalnya mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat, gitu ya.
Nah, nanti kalau misalnya jam aktivitasnya atau learning hours-nya itu memenuhi, learning outcome-nya atau capaian pembelajarannya sesuai, nah nanti dari kegiatan pengabdian masyarakat itu nanti bisa dikonversi menjadi kode kompetensi apa. Misalnya Dian, nanti bisa di transkripnya, Pak. itu nanti kalau kegiatan pengabdiannya itu terkait bagaimana membantu wirausaha masyarakat, misalnya di desa gitu ya, atau ibu-ibu atau kaum disabilitas atau seperti apa. Nah nanti ada kompetensi kewirausahaan sosial misalnya, sociopreneur. Nah itu bisa diklaim di dalam transkrip akademiknya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar di SKPI, tapi juga di transkrip bisa keluar juga. Berarti dapat nilai gitu ya? Dapat nilai. IPK. Ada nilai, ada A atau AB atau B dan seterusnya, dan masuk di dalam perhitungan IPK. Terus sekarang kita bakal langsung masuk ke khususnya nih, lebih nanya-nanya lagi, lebih khusus, lebih detailnya lagi. Tetap sama Dr. Alim Setiawan STP MSI gitu. Oke teman-teman. Nah berarti kan tadi Bapak sempat ini Pak ngasih tahu ada 4 klaster nih Pak. Boleh dijelasin nggak Pak klaster-klasternya per satu-satunya tuh apa aja? Ya, klaster yang pertama itu kan klaster mobilitas dan kompetensi sebenarnya. Nah itu bisa di aktivitas ya yang ada di dalamnya itu termasuk misalnya kalau Dian mengikuti summer course, mengikuti konferensi nasional atau internasional. Delegasi gitu ya Pak? Ya jadi delegasi begitu kan, atau winter program begitu kan dan sebagainya ya, yang kira-kira mobilitas baik di dalam atau di luar negeri, tapi non exchange ya, non pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswa kan masih dalam bentuk course mata kuliah, gitu. Itu bisa juga disebut EC, tapi kan kita sekarang bicara EC yang multi aktivitas ya, artinya yang tadi yang summer course dan sebagainya, atau kompetensi misalnya ikut pelatihan atau ikut uji kompetensi, begitu ya, uji kompetensi nanti kemudian mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu ya. Nah itu nanti bisa diakui. Itu yang pertama ya, klaster yang pertama. Klaster yang kedua itu adalah klaster minat bakat dan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu misalnya Dian mengikuti UKM. Hobinya apa nih? Misalnya basket. Kamu hobinya apa, Dian? Hobinya ngomong aja sih Pak. Ngomong aja sih Pak, kita podcast aja langsung. Ya siapa tahu nanti di IPB ada UKM podcast. Kita bisa bikin kan? Kalau minatnya seperti itu, jadi aktif di situ gitu ya. Ditekunin begitu ya. Atau yang ya pramuka atau misalnya pencinta alam begitu ya. Kalau organisasi masuknya ke sini juga atau gimana Pak? Nanti saya jelaskan di klaster selanjutnya. Yang keempat ya. Nah, jadi kalau ikut minat bakat itu UKM itu, ya, itu nanti bisa. Atau yang pengabdian pada masyarakat misalnya, karena tadi passionnya itu berkontribusi ya kepada masyarakat, ikut bina desa, misalnya ikut proyek-proyek kemanusiaan, begitu kan, dan sebagainya. Nah itu bisa nanti masuk di klaster kedua. Kemudian klaster ketiga itu kalau sukanya ikut kompetisi, ikut lomba. Gitu ya, ikut PKM, misalnya ikut lomba Mapres, ikut lomba LKTI, lomba debat gitu ya, nasional maupun internasional begitu ya. Nah itu nanti bisa masuk di klaster 3 gitu ya. Lomba-lomba. Bahkan saya kadang suka ekstrimnya menyampaikan kalau hobinya misalnya ngegame online gitu ya. Iya Pak. Kan IPB sekarang sudah ada nih IPB e-sport gitu ya. Nah aktif misalnya di situ gitu ya, tekunin karena minatnya di situ, kemudian ikut lomba baik nasional internasional. Nah itu juga bisa nanti diklaim gitu ya. Para gamers bisa banget nih dapat nilai nih ya Pak. Gitu. Apalagi sekarang mahasiswa IPB udah banyak yang juara ya, nasional, internasional. Siapa tahu nanti jadi pro player. Berapa gajinya pro player?
Berapa teman-teman yang laki-laki biasa tahu gamers? Saya dengar bisa sampai 100-an juta ya. Oh, 100 juta. Wow. Lebih ya di atas Oh, itu. Nah, itu kan nanti profesi baru. profesi Ya, benar. kenapa tidak IPB memfasilitasi mahasiswanya memang punya minat ke sana seperti itu. Oke. Nah, itu klaster yang ketiga ya. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah klaster kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, ini bagi yang hobinya, passionnya ingin jadi wirausaha, seperti CEO. itu. Menjadi CEO begitu ya, mulai startup Mulai dan startup. sebagainya gitu. Karena hasil talent mapping IPB untuk yang mahasiswa tingkat 1 Ya. tahun lalu itu 31% Wow. mahasiswa IPB itu minat karirnya ingin menjadi entrepreneur, Oke. Banyak juga ya, Pak. ingin menjadi wirausaha gitu ya. Nah, itu bisa memanfaatkan struktur ini enrichment program. Jadi nanti misalnya ikut PMW, PMW kan punya program mahasiswa wirausaha gitu ya. Ikut training, workshop atau buat bisnis plan nanti kemudian dilombakan begitu ya. Atau kalau memang sudah punya usaha mandiri dari sejak SMA-nya terusin aja. Oke, Jangan sampai kemudian kuliah di IPB bisnisnya ditinggal. Karena kalau dulu agak nggak mungkin kan. nggak mungkin, benar. Tapi kalau sekarang justru bisnisnya itu nanti bisa tadi dikonversi. Dapat nilai. Dapat nilai. Dapat duit, dapat nilai. Dapat duit, dapat Waduh. nilai. Oke. Sampai nanti jadi tugas akhirnya juga bisa. Oh, oke. Gitu. Tugas akhirnya jadi kan tugas akhir di IPB sekarang tidak harus dari penelitian. Oh, Ya. Kebijakannya kan sudah 3 tahun ini ya. 3 tahun. Itu tugas akhir itu bisa dari penelitian dan juga bisa dari non penelitian. Nah, kalau yang non penelitian itu bisa dari magang, Dari magang. bisa dari studi literatur, bisa juga dari tadi bisnis project-nya, project. begitu ya. Oke. Atau dari kompetisi-kompetisi. Bisa. Bisa, sudah ada Oh, sudah. contohnya. Oke, ya. Pak. Tahun ini ya, kalau nggak salah itu, mungkin kalau kenal Asman ya. Oh ya, kenal, Pak. Asman itu salah satu contoh itu yang dia menulis tugas akhirnya itu dari project dia ketika dia ikut kompetisi. Kalau nggak salah KBMI mungkin ya. KBMI ya. KBMI atau KBMK lah, saya agak lupa ya. Tapi itu bisa, gitu ya, diteruskan jadi tugas akhir. Oke. Jadi kan multi goals ya. Multi goals. Jadi satu aktivitas itu sebenarnya bisa untuk berbagai keperluan. Oke. Gitu ya. Aktivitasnya dia nanti dikonversi jadi EC, outputnya nanti dia tulis lagi bisa jadi tugas akhir. Benar. Gitu. Nah, itu yang kita sangat harapkan sehingga mahasiswa jadi banyak waktu juga untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi nggak double-double. Nggak double-double. Kalau dulu kan ya ikut lomba, tapi kan dia tetap harus ikut kuliah, begitu kan. Nah, dia harus tetap bikin tugas akhir skripsi, gitu ya. Benar. Nah, sehingga padahal capaian pembelajarannya sama. Outcome-nya kan sebenarnya sama gitu ya. Nah, kita ingin yang efektif gitu ya. Cost efektif gitu ya. Atau time efektif gitu. Jadi sehingga satu aktivitas bisa multi purpose sehingga mahasiswa lebih punya waktu lagi sekarang untuk kegiatan yang lain yang untuk pengembangan dirinya. Oke. Itu ada ini Pak, talent pool sama kepengurusan atau kepanitiaan tuh di klaster tersebut. Kan tadi saya baru bicara kewirausahaan. Kewirausahaan. Ini kepemimpinan gitu ya. Nah, kalau kepemimpinan itu bisa dari aktivitas-aktivitas menjadi pengurus organisasi, menjadi panitia gitu kan. Kemudian di IPB kan ada asrama kepemimpinan putra, asrama kepemimpinan putri, ada Outsco. Nah, itu kan contoh-contoh talent pool ya. Ada Duta IPB. Ya kan. Kemudian apalagi ada komunitas MTQ. Dan talent pool yang lainnya lah. Gitu. Nah, itu aktif di situ menjadi pengurus gitu ya, nanti bisa dikonversi gitu ya, menjadi kita siapkan tuh kode-kode kompetensinya kan, ada kepemimpinan inklusif gitu kan,
Ada juga misalnya inovasi dan pemikiran desain dan lainnya lah, nanti bisa dilihat ya Di panduan. di panduan gitu ya, atau nanti bisa ditayangkan tuh nanti di layar, nanti bisa dilihat nih. Misalnya sekarang gitu ya, Iya. kode-kode kompetensi apa saja yang bisa di rekognisi, dia klaim dari aktivitas apa saja. Oke. Kita menganut ini prinsipnya activities for multi kompetensis gitu ya. Jadi atau satu kompetensi bisa diakui dari berbagai aktivitas gitu ya. Oke. Nah tadi kan kita udah tahu nih teman-teman kegiatan apa aja udah dijelasin dengan kupas tuntas sama Pak Alim gitu kan. Nah kita pengen tahu nih Pak cara ngeklaimnya nih Pak. Jadi kalau kita udah berkegiatan gimana sih Pak cara ngeklaim ke EC-nya gitu biar dapat nilai gitu? Nah, cara ngeklaim ke EC-nya, Iya langkah-langkahnya. langkah-langkahnya, jadi mahasiswa itu kalau misalnya sudah mengikuti satu aktivitas, Iya. itu dokumen-dokumennya itu disimpan ya. Oke. Gitu ya, misalnya mendapatkan Sertifikat. sertifikat begitu ya, kemudian juga dicatat detail kira-kira berapa lama dia mengikuti aktivitas itu begitu ya. Karena prinsipnya ketika kita melakukan pengakuan dan penyataan ada dua yang kita ingin lihat. Apa aja ya. tuh Pak? Yang pertama adalah learning hours-nya, Learning jam hours. aktivitasnya. Oke. Karena itu menjadi dasar untuk mengkonversi menjadi berapa SKS. Berapa SKS? Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan itu, satu SKS itu setara dengan 170 menit per minggu. 170 menit per minggu. Ya, selama satu semester. Nah, kalau kita hitungannya satu semester itu 16 kali pertemuan ya. Iya. Jadi satu SKS itu setara dengan 2.720 menit. Oke. Gitu ya. Kalau mau gampangnya di jam, Di jam? dikonversi ke jam itu satu SKS 45 jam. Oke, Iya. satu SKS 45 jam. Nah, itu yang pertama harus dicatat, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita mengakui atau menyatakan itu berdasarkan learning outcome. Learning out. Namanya capaian pembelajaran, begitu ya. Nah, capaian pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan itu apa? Oke. Nah, itu biasanya bisa disebutkan dari misalnya panduan. Jadi kalau ada lomba-lomba kompetisi itu kan ada panduannya, Ada. tujuan dan sebagainya. Atau mengikuti kegiatan apa gitu, misalnya ada flyernya kah, ada bookletnya, ada informasi. Nah, itu disimpan gitu ya, karena nanti untuk dikonversi tadi nanti akan dilihat. Nah, ini learning outcome ini nanti sesuai dengan learning outcome kompetensi yang mana, mata kuliah yang mana, seperti itu. Nah, termasuk apakah dia valid atau tidak mengikuti kegiatan itu kan biasanya dibuktikan dengan surat, dengan sertifikat ya, Dengan sertifikat. atau surat tugas misalnya. Kalau dia mendapatkan penugasan gitu ya dari IPB atau dari fakultas atau dari departemen, atau juga dari biasanya ada LOE gitu ya. Ya LOE. Gitu kan, ada letter of acceptance-nya atau letter of invitation-nya, jadi surat undangannya dari misalnya penyelenggara atau host seperti itu. Nah, semua pokoknya dokumen yang terkait dengan kegiatan itu disimpan yang rapi gitu ya. Nah, mengunggahnya di mana nanti melalui Simawa. Di namanya. Simawa. Nah, Sistem Informasi Kemahasiswaan. Nanti pilih menu yang terkait dengan Merdeka Belajar, ya, dan mengisinya di dalam berita acara aktivitas Berita acara. BAA. Nanti semua informasi yang ada di BAA itu nanti bisa diisi oleh mahasiswa. Udah simple itu. Nanti Sesimpel itu. sistem yang akan mengkonversi dan menilai. Menjadi nilai. Oke, berarti penilaiannya mata kuliah tersebut langsung dari sistemnya nih Pak? Ya, jadi penilainya nanti oleh dosen, Oleh dosen. pendamping kegiatan atau dosen pembimbing. Ya. Nah, nilai akhirnya nanti ada tim ya dari program studi nanti akan menilai akhir. Oke. Ya. Nah, setelah itu SIMAK secara otomatis nanti akan mengambil data dari Simawa. Nah, sehingga nanti akan muncul di SIMAK masing-masing mahasiswa. Atau di hasil akhir biasanya setelah nilai keluar semuanya gitu ya. Iya. Bisa dicek ya di Bisa SIMAK kan dicek. seperti itu. Jadi
tinggal seperti itu aja. Oke, berarti kan emang harus ada dosennya nih Pak, dosen yang menilai. Nah, kira-kira kalau dosennya itu dari mana sih Pak? Dari fakultas kah atau dari Ditmawa langsung atau dari departemen gimana? Dosennya itu ya dosen IPB. Oh, dosen IPB. Jadi mahasiswa ketika mau mengikuti kegiatan nih, Iya. itu boleh memilih dosen pembimbing kegiatannya itu dari fakultas mana saja sesuai dengan bidang yang ditekuni ya. Tekun. Seperti itu. Artinya mahasiswa kalau mengikuti PKM ya, saya Dian dari fakultas mana? FEMA. FEMA. Iya, Pak. Dian mengambil PKM kewirausahaan tentang pangan misalnya. Oh, oke. Ya, mungkin butuh dosen pembimbing dari ITP ya, ITP. dari Fateta. Dari Ya nggak ada Fateta. masalah. Oh, nggak masalah. Untuk dosen pembimbing kegiatannya. Tetapi Oke. untuk mengkonsultasikan ya apakah Dian misalnya mau mengambil kegiatan itu dan nanti kemudian akan dikonversi kemana, kan ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Dosen pembimbing akademik ya. Dosen penggerak. Ya, nanti sebutannya adalah dosen pembimbing penggerak. Oh, oke. Nah, kalau yang kurikulum 2014 kan masih dosen Pembimbing akademik. pembimbing akademiknya atau dosen wali kan, Iya, dosen gitu wali. ya. Nah itu nanti dosen wali atau dosen pembimbing penggerak, mahasiswa mengkonsultasikan dulu, diskusi dulu, Oke. bimbingan, minta arahan, begitu ya. Nah kalau nanti sudah dipilih nih, oh saya mau ikut PKM Pak Bu gitu ya. Iya. Nah misalnya dosen pembimbingnya, oh ini bidangnya nggak cocok nih dengan bidang saya. Nah dosen pembimbing gerak bisa nanti merekomendasikan. Saya tahu nih di misalnya tadi ya di Fateta ada yang lebih paham nih tentang PKM kamu. Oke. Nah Dian boleh nanti meminta dosen pembimbing misalnya di Fateta tadi untuk membimbing kegiatannya. Nah dosen pembimbing kegiatannya itu yang nanti akan menilai kegiatan Dian. Oh, oke. Seperti itu Siap. gitu ya. Nah untuk kemudian nanti dikonversi menjadi masuk ke transkrip dan sebagainya kan sangat tergantung nanti Dian ketika KRS-an. Iya benar. Kalau misalnya di KRS-nya ngambil itu, ya berarti ketika sudah dikonversi baru nanti akan muncul di transkripnya. Oke. Jadi simpelnya ada dua Dian. Simpelnya. Ya, jadi disimak, Dian harus mengambil KRS. Iya. Kira-kira tadi memilih kompetensi mana Kompetensi mana? yang akan dikonversi dari kegiatan yang diikuti. Iya. Dian. Kemudian yang kedua mengisi di Simawa. Oh, iya. Masuk di berita acara aktivitas tadi. Dokumentasi dokumen-dokumennya ya Pak di Iya, Simawa. Nah, dokumen-dokumennya tadi. kita tahu dari mana nih Pak kegiatan apa, itu kompetensinya apa tuh Pak? Nah, itu tahu dari mana? Nah, nanti ada panduan dia. Oh, oke. Ada panduan lebih lengkap. Nanti mahasiswa bisa cek semuanya di situ. Oke. Ya, aktivitasnya apa, kompetensinya apa. Kira-kira keluar kapan nih panduannya biar sebelum KRS kali ya Pak? Apa gimana ini? Jelas sebelum sebelum KRS itu sudah keluar ya dalam waktu dekat ini. Oke, biar pas KRS banyak nih nilainya, siapa tahu bisa auto A ya Pak kompetensi yang diambil. Amin. Tapi kalau di panduan kita ingin tetap menjaga kualitas kan. Iya. Ya. Jadi IPB kan kita punya reputasi bahwa kualitas itu menjadi hal yang utama. Gitu Iya. ya. Jadi di dalam proses pembelajaran ada yang namanya penjaminan mutu. Jaminan mutu. Jadi makanya proses monitoring, evaluasi dan sebagainya tetap dilakukan secara ketat. Iya. Ya, dan kita punya standar yang sama sebenarnya. Standar EC ini sama dengan mata kuliah yang lain. Jadi ya nilainya ada nilai A, ada nilai AB, Oke. ada nilai B, ada nilai BC, ya ada nilai C seterusnya. dan seterusnya. Begitu ya. Tetapi Iya, Pak. karena ini adalah enrichment, ini hak mahasiswa Iya. memilih. Jadi mahasiswa kalau misalnya nanti ingin mengkonversi aktivitasnya menjadi kode kompetensi itu, tapi ternyata misalnya nilainya itu kurang, harapannya misalnya dapat A, Misalnya. kok ternyata dapatnya BC atau C gitu Iya. ya. Nah, kemudian ketika masuk ke transkrip misalnya itu malah mengurangi PK, Iya. mahasiswa punya hak untuk tidak atau membatalkan. Wah. Jadi ya sudah masuk SKPI aja. Oh, bisa gitu. Bisa begitu. Oke, Gitu. oke. Jadi karena hak, jadi ini
mahasiswa diberikan tadi kebebasan misalnya. Berarti emang harus ya udah coba aja dulu ya Pak. Coba dulu. Aja. Kalau misalnya nanti emang nggak struck nih sama nilainya, bisa dibatalin. Bisa dibatalin gitu. Nah. Tapi tidak serta-merta tadi kalau kalau ngambil EC, kenapa ngambil EC? Karena pasti bakal dapat nilai A. Oh, enggak juga. Enggak gitu. Tetap ada standar begitu yang akan diikuti, penilaiannya juga akan tetap ketat begitu ya, sesuai dengan panduan, sesuai dengan rubrik yang ada. Tetapi kalau misalnya mahasiswa nggak dapat nilai yang sesuai diharapkan, mahasiswa boleh kok nanti membatalkan, misalnya nggak jadi masuk ke transkrip, sudah dicatatkan di SKPI saja. Gitu. Jadi ini salah satu kelebihan juga dari ini. Tadi sudah sesuai dengan passion, gitu, sesuai dengan minat, bisa dikonversi gitu ya. Tapi kalau misalnya nilainya kurang, boleh juga dibatalkan. Gitu. Ini memudahkan kita banget ya, dapat nilai yang bagus gitu, IPK-nya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin itu tadi pertanyaan saya terakhir, tapi kayaknya ada satu nih Pak, pertanyaan pribadi saya. Tadi kan ada talent pool nih Pak. Saya kan di BMKM nih Pak. Tapi saya lihat-lihat panduannya beda nih Pak, ketua sama sekretaris tuh beda nih nilainya, itu gimana tuh Pak? Boleh dijelasin sedikit Pak? Ya, kita ingin mengapresiasi tanggung jawab di situ ya. Artinya kan berbeda ya, tanggung jawab dari ketua, dari wakil ketua, dari sekretaris atau anggota biasa. Curahan waktu yang dialokasikan kan juga pasti berbeda. Gitu. Kalau misalnya ketua BEM itu pasti setiap hari yang dipikirin kan BEM ya. Dari pagi sampai sore gitu kan. Rapat pasti terkait dengan semua program begitu kan di BEM begitu ya. Terus kalau anggota kan ya mungkin hanya seminggu bisa berapa kali. Tentu kan kita harus menjaga fairness di situ ya. Gitu ya. Sehingga ketua BEM tentu curahan waktunya bisa lebih banyak sehingga jam aktivitasnya yang bisa dikonversi ke SKS bisa lebih tinggi gitu kan gitu ya. Termasuk juga di rubrik ya penilaian tentu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, kita bagi nih kalau khusus untuk yang organisasi kemahasiswaan itu kan learning hours itu dibedakan, ada perencanaan, nanti ada pelaksanaan, ada leading, ada evaluasi gitu ya. Nah, itu tentu curahan waktu tadi yang diperlukan untuk masing-masing itu learning hours-nya yang tadi. Learning hours-nya beda-beda. Sehingga tadi yang membedakan hanya di jumlah SKS yang bisa dikonversi. Artinya begini, kalau menjadi ketua BEM mungkin satu periode. Iya, Pak. Ya, itu cukup untuk dikonversi ke 3 SKS misalnya gitu. Tapi kalau hanya staf biasa mungkin dia butuh menjadi pengurus tuh dua periode. Artinya mungkin tingkat 2 dia jadi staf di Himpro. Nanti tingkat dia jadi staf di BEM. Misalnya itu baru misalnya setelah digabung dapat nih 3 SKS. Tapi kalau dia menjadi ketua mungkin satu periode cukup. Gitu. Atau kalau dia dari 2 periode lebih banyak SKS-nya lagi yang bisa dikonversi. Gitu. Berarti nanti ada perhitungannya ya Pak di panduannya. Ya, ada perhitungan di panduan gitu. Nah Pak, mau nanya nih Pak, terakhir banget nih, kan saya tingkat akhir. Mungkin teman-teman tingkat akhir lambaikan tangannya, udah skripsinya udah selesai apa gimana ya kan? Bagaimana skripsinya? Nah, ini kan saya udah nggak ngisi KRS lagi nih Pak. Nah itu tuh gimana nih Pak? Bisa nggak sih ngeklaim EC-nya tuh gimana cara ngeklaim EC-nya? Ya sangat bisa Dian. Pak. Mahasiswa tingkat akhir yang penting sebelum lulus ya. Sebelum lulus. Itu bisa mengusulkan untuk pengakuan kegiatan-kegiatan yang sudah diikutinya selama ini dari mulai tingkat 1 sampai sekarang ini ya, sampai nanti mau lulus begitu ya. Jadi berapa yang bisa dikonversi, bisa diakui itu nanti tergantung dari jumlah SKS yang sudah diambil di semester ini. Artinya setiap satu semester itu kan 24 SKS maksimal. Nah, kalau misalnya sudah diambil untuk tugas akhir dan seminar misalnya 7 SKS ya berarti masih punya 17 seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Memang kan sudah
Udah nggak akan masuk ke KRS lagi nih. KRS A atau B udah selesai Udah ya selesai. di awal semester. Nah, kami atau pimpinan IPB sedang menyiapkan opsi sih untuk bisa dibuka KRSC Oke. yang khusus untuk Tingkat perempuan akhir. tingkat akhir nih, untuk mengakui kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti selama ini. Oke, berarti emang lagi diproses ya Pak? Ya, Berarti jangan khawatir nih teman-teman tingkat akhir, sabar, lagi diproses ya. Jadi bisa nambahin IPK biar kumlot kali ya Pak. Amin. Gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Nah ini teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain kepo-kepo tentang EC karena udah dijelasin lebih jelas nih sama Pak Alim, jadi udah nggak bingung-bingung tuh EC gimana. Tapi kalau misalnya masih bingung boleh banget di kolom komentar tanya-tanyain lewat media-media BMKM dan Ditma PK ya Pak. Boleh ya Pak, langsung nanti bakal dijawab sama mimin-mimin yang sedia di media gitu kan. Nah mungkin itu Pak, itu saja yang bisa kita diskusikan pagi ini di podcast ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman sudah Sama-sama, mendengarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Semoga bermanfaat nih untuk Amin. mahasiswa IPB dan nanti sudah lebih siap ya untuk KRS semester depan ya. Oke, siap. Oke, thank you teman-teman.